back in the days people come to hear the figure. Right now people come to a place to hear what they want to hear. Kalau mereka nggak dengar, mereka ngoceh, komplain lah, apalah ya inilah gua temennya owner, gua ininya ini, gua si ininya ini, mainin request gua itu udah makanan sehari-hari lah. We have the flavor to share for everybody, be it soul, hip hop and R&B, and this cultural cast is already here. Welcome to Fluff the Podcast. Yo. What's up? Welcome to Fluff the Podcast. Buat semua yang nonton, hari ini kita lagi kedatangan tamu. Iya nggak, Bay? Tamunya siapa, Bay? Turntablis handal. Oh, jelas. Jakarta. DJ Skizo. Thanks for having me. Akhirnya kita kedatangan tamu yang kurang lebih pekerjaannya mirip-mirip sama gua. Cuman dia lebih jago di dunianya ya. Perdijean. Apa kabar, Kijo? Kabar baik, Mas. Gimana? Oh iya, by the way, kita harus menyelamatkan selamat atas pernikahannya. Thank you. Mas Kijo, happy wedding. Thank you. Akhirnya long overdue dia bilang gitu. Akhirnya, by the way teman-teman, DJ Kijo baru saja merayakan pernikahannya dia kurang lebih seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu ya. Benar. Yang tadinya direncanakan di tanggal 4 April berbarengan dengan Fluff di tahun 2020. Iya. Ya. Jadi kita udah mempersiapkan Kijo main di Fluff tanggal 5. Ya kan, tanggal 4-nya dia wedding, tanggal 5-nya kita bikin after party-nya habis dia main. Anak-anak yang tugas di Fluff tuh semua pokoknya tanggal 4 ntar gue sebisa mungkin gue sempetin dulu baru gue cabut ke Fluff. Iya. Mungkin paling nggak pemberkatan lah ya datang. Iya. Tapi kalau gue nggak salah inget ya waktu itu sempet gara-gara ada apa pokoknya tanggal 4 siapa bintang tamunya tuh yang gue pengen banget datang tuh. Siapa awalnya tuh? 4 tanggal 4. Naughty by Nature bukan ya? Bukan Naughty by Nature. Kita kan ada Taiga, ada Lil Pump, ada Azealia Bank. Oh ini Stormzy. Si yang Stormzy. Ya. Benar. Iya Stormzy. Cuman ya dia akhirnya karena kondisi pandemi juga membatalkan. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan tahun ini Fluff bisa jalan lagi. Amin. Ya, gue juga udah berbicara dengan beberapa agent di sana. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir itu bisa hadir sekarang. Tapi kita punya option sih sebetulnya sampai 2022 sama mereka. Iya, karena maksudnya dengan ngelihat kondisi ya kan mungkin mereka juga masih belum bisa jalan-jalan gitu. Oke, sekarang kita langsung aja nih. Tanya ngobrol aja. Jadi lu memulai karir lu sebagai turntablist itu gimana sih? Maksudnya apa yang bikin lu I love this music, I wanna be a DJ on this music gitu. Dan tahun berapa itu biar teman-teman pada tahu. First of all, to be honest, kalau gua dicap sebagai turntablist, I think gua rasa gua belum bisa mengaku sebagai I'm a turntablist gitu karena tolak ukur gua sih parameternya kejauhan kali ya. Bisa jadi. Kejauhan ya. Ngeliatnya Jessie J gitu-gitu ya. Kalau gini karena gitu. Iya, kalau buat gue A-Track itu turntablist yang bisa cater DJ scene. Oke. Kalau Jazzy Jeff termnya buat gue lebih ke club tablist. Club tablist tuh kayak apa sih? Jadi make people dancing. They make people dancing with skills. Keren. Itu udah pure skill berarti ya. Karena nggak jujur aja di kondisi entertainment kita sekarang, nobody's gonna hear a turntablist plays in the club. Nowadays. Iya. Dari dulu juga. Karena mereka sebenarnya lebih pengen nikmatin musiknya, sing along, dance. Orang-orang yang bener-bener mereka they aim to be a turntablist, selera musiknya tuh berat and apa istilahnya underground. Jadi kayak buat yang public tuh kayak masih
gimana gitu. Atau competition kali Iya, ya, kayak di MC battle. Mindsetnya kan competition, always to show skills instead of catering this amount of crowds di dalam sekian waktu gitu. It's not easy job juga. Turntablist belum tentu jago main di klub. DJ klub juga keteteran lo disuruh battle. Iya benar. Pasti lah. Pasti. Karena itu kan only 5 minutes performance. Makanya, jadi gue coba cari tengah-tengahnya. Jadi kayak gue, I always learn about turntablism and stuff, but how to keep it on my set. Oke. Jadi lo berusaha lebih ngelihat stylenya Jazzy Jeff dong kalau kayak gitu. Betul. Still making music, still making people dancing. DJ AM. DJ AM. Tapi kalau A-Track tuh udah benar-benar pure turntablist. A-Track itu kalau gue ya, menurut gue dia turntablist, tapi his selection of music is dope. All the DJs are dope. Yeah, I know, but not Anwi Dua DJ. Not everyone can be acceptable in this scene. Benar. Apalagi kalau lo mau nyari duit. Benar. Berarti lo setiap manggung tetap kayak DJ public tapi lo selipin scratch gitu ya Mas ya. Tapi you know what funny things about it gitu ya. Karena maksudnya gue dan Kijo punya genre yang berbeda gitu. Kalau dia mainnya lebih di hip hop scene gitu ya, R&B dan segala macam, sedangkan gue mungkin lebih ke house music dan segala macam. Tapi gue akhirnya terinspirasi loh sama dia dulu. Betul. I think that's 2004 ya, Kijo ya. 2004 ya. 2004. Jadi kan 2004 itu udah era-era CDJ ya. Jadi udah era-era CDJ dan maksudnya produser-produser musik termasuk house music itu lebih banyak juga membuat musik-musiknya udah nggak di pressing lagi. Pressing tuh berarti dibikin jadi final. Udah nggak dibikin jadi final lagi. Jadi udah nggak di pressing lagi. Jadi mereka cuma udah ada beatport, udah ada macam-macam lah. Music portal gitu. Jadi dan gue sampai ke satu titik yang gue bosen nih main pakai CDJ. I wanna go back to like the old roots gitu ya. Playing final gitu segala macam. Terus mereka main ke rumah gue ya. Gue habis dari nge-DJ, mereka pun juga habis dari nge-DJ di klub hip hopnya. Gue inget banget itu, gue gak bakal lupa sampai sekarang kejadian itu tuh. Gue ngeliat, gue bilang gini. It was 5 in the morning. It was 5 in the morning. Jam 5 pagi. Kita baru kelar dari klub. Jadi sejarahnya sebenarnya nih, gue kenal sama Mas Riza nih. Gue bukan kenal sama dia sebenarnya. Iya, kenalnya sama bini gue. Iya kan. Istrinya dia Mami Sinta is our godmother. Jadi bini gue itu godmother kalau di klub ternama hip hop waktu itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Makanya gue kenal mereka semua, Derry, Lukai, semua Kijo. Nah, sampai akhirnya John, segala macam semua. Jam 5 pagi itu ya. Jam 5 pagi, gue juga baru pulang habis nge-gig gitu. Mereka juga pulang habis nge-gig itu diajakin kayaknya sama bini gue udah ke rumah gue dulu ya kan. Dah, terus gue ngeliat gitu kan mereka, terus gue ngobrol-ngobrol sama mereka. Kalian tuh, karena gue tahu kan mereka banyak do some scratch, juggling, ya kan, flipping gitu ya kan. Gue bilang lu pada pakai apa sih? Emang musik-musiknya masih ada vinyl? Enggak mas, musiknya tetap digital. Jadi vinilnya mereka pakai yang namanya ini bukannya mau nge-endorse ya, tapi namanya Serato. Jadi masih pakai turntable, time coded lah. Terus gue bilang gini, coba dong gitu. Akhirnya gue nyoba di rumah gue keluarin. Itu dia keluar jam 5 pagi, dia masuk studio, dia keluarin CD-nya, dia keluarin turntable, dia pasang di pinggir kolam renang rumah dia itu. Iya. Nih gini caranya, gue bawa Serato, gue pasang. Nih mas, nih gini. Oh sama kayak main turntable biasa ya. Sama persis, cuma bedanya bank datanya di laptop. Dan akhirnya gue nitip lah beli Serato sama dia. Jadi gue mungkin salah satu DJ yang main di house scene yang pakai Serato. Semua zaman itu semua pakai CDJ. Iya semua. Dan atau kalaupun pakai traktor ya. Tapi sekarang semuanya udah pakai CDJ aja kan? Enggak juga sih. Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Sebetulnya cuma lebih kayak apa ya? Kayak
ada yang hilang gitu. Oh, iya. Maksudnya main final tuh Feel-nya beda. Feel-nya beda. Gitu. Mau sampai teknologi zaman sekarang pun, zaman sekarang kan udah ada mas controller, tapi yang jukeboxnya itu udah bentuk final. Oh ya? Iya. Udah ada. Tapi muter juga. Tapi direct drive-nya berat sama seperti Bisa kayak diatur. kita jadi ngomongin teknis. Iya nih. Dan jadi DJ nih gue nih. Oke. Maaf Iya, teman-teman ini DJ sama DJ ini ya susah. ini Jadi ada nostalgia gitu ya. Itu 16 years ago loh. Iya. 17 years 17 ago. years Iya, Gitu. 2004 gue kayaknya masih SD tuh mas. Kita udah. Nah, bisa ceritain nggak Kijo? Maksudnya sampai akhirnya lo memilih bahwa kapan lo mulai? Pastinya kan maksudnya sama. Like me when I'm start DJing juga kan pastinya kan mungkin ngelihat mungkin ada abang-abangan yang kita lihat kita pelajarin gitu. Prosesnya lucu. Gua itu sebenarnya dari kecil sampai gede, gua tuh sekolah musik. Gua tuh les piano. Oke. Dari TK. Dari TK. Sampai SMA kelas 1, kelas 2 gue lulus kan. Tapi waktu zaman gue SMA dulu main piano klasik emang ngetren. Enggak lah, tapi yang ngetren apa? Main gitar, ngeband, iya enggak? Ngeband. Dari situ gue mulai main gitar, ngeband. Tapi at that time music and sports itu side by side buat gue karena gue cinta basket banget. Gitu, gue anak basket banget. Pokoknya gue mesti masuk tim gue. Abas banget ya, abas banget. Segala macem. Jadi kadang-kadang musiknya pun agak sedikit ini karena gue lebih ke sport. Sampai SMA gue nggak bakal lupa. Gue diajak temen sekali-kalinya pertama kali waktu clubbing tuh, gue diajak ke CO2. Oke. Pertama kali gue nyentuh klub, gue liat dance scene itu, gue diajak ke CO2 ada di Night hari Rabu. Di bawahnya Embassy kan. Di situ pertama kali gue ketemu, gue lihat yang namanya DJ Ethnic. Emang CO tuh musiknya R&B. Di hari Rabu. Rhythm zamannya. ya, iya. DJ Ethnic, Boim Ghetto, DJ Agung, Defdi. Iya. Itu pertama kali. Iya. Itu gue lihat. Tapi masih sebatas yang ya udahlah ini this is clubbing dan stuff. Gue masih basket. Masuk kuliah pun gue kuliahnya basket juga kan, Perbanas. Tapi pas mulai kuliah tuh gue mulai nongkrong sama anak kuliahan dan segala macam. Mulailah kenal itu dengan klub dan segala macam ya kan, nongkrong malamnya clubbing. Mulai ikut-ikutan. Di situ pertama kali pas kuliah di situ gue ngelihat yang namanya DJ Cream. Oke. Gue diajak ke retro. Iya. Rewind. Di situ gue mulai. Gila, nih orang sendiri di DJ booth yang tinggi, jadi center of attention. Terus kayaknya he's playing music. What's better way to live gitu kan. Dari zaman itu. Terus zaman itu emang DJ emang boleh lah. Iya kan boleh lah, bener gak? Bener. DJ boleh zaman itu. Sekarang mungkin udah sedikit fade away ya. Udah bergeser apa ya? Maknanya udah bergeser. Kalau pendapat gue pribadi, back in the days, awal-awal gue mulai karir, awal-awal gue ngelihat senior gue, DJ itu figur yang kuat. Lo itu zaman dulu satu malam lo mau pergi keluar, yang lo tanya ke teman-teman lo si ini main di mana? Oh iya, betul. Benar. Bokero Sabtu ini main di mana? Naro main di mana? Riri main di mana? Anton main di mana? Gitu ya. Nggak tempatnya ya lo. Enggak. Benar. Itu juga kan yang bikin IO hidup zaman itu. Bisnisnya jalan. Iya kan? Figur itu kuat banget. Makin kesini teknologi, social media, terus social status and stuff bikin kayak DJ ini jadi shifting ke arah yang bawah sebenarnya menurut gua. Back in the days we are performers. Right now we are not more than a server menurut gua. No disrespect to servers ya. But I mean
you should understand where we come from gitu ya. Iya, Kita iya, tuh dielu-elukan gitu loh istilahnya. iya. Jadi at that Benar, night benar, we're benar. the king. Iya. Benar. Iya kan? Kalau sekarang tuh kayak yang bawain lagu yang umum aja tuh. People back in the days people come to hear the figure. Right now people come to a place to hear what they want to hear. Iya, benar. Kalau mereka nggak dengar, Kadang mereka ngoceh. Komplain lah, apalah ya inilah gua temennya owner, gua ininya ini, gua si ininya ini, mainin request gua itu udah makanan sehari-hari lah. Benar. Kalau dulu the way tiap DJ itu punya rutinnya masing-masing, punya style masing-masing, ya kan? Ciri khas. Maksudnya gini, gimana mereka mainin musiknya dan habis ini kalau misalnya mau you drop a big big drops gitu ya, maksudnya musiknya seperti apa, ngangkatnya lagi seperti apa, itu penting banget ya dulu. Penting ya. banget. Kalau sekarang kayaknya santai aja. I wanna hear what I wanna hear. That's why people go to the club ya sekarang. Kalau dulu soalnya gini, pasti DJ itu punya playlist masing-masing. Ya kan, playlist ciri khas dan segala macam. Kalau sekarang walaupun ada musik yang sama. Iya, walaupun ada yang sama. Betul. Tapi kalau yang sekarang kan siapapun DJ-nya yang penting musiknya yang pengen gue denger ya ini. Gitu. Jadi mau datang kemana aja sekarang kayak nggak pernah ngeliat. Gue main. DJ siapa ya? Gue main terus ada orang request. Oke. I play the song. Sejam kemudian ada orang request lagu yang sama. Aku bilang gue udah mainin lagi, ya udah. So play it again. So what? Sekarang udah begitu. Sekarang gitu ya, udah pakai tisu tulis atau apa tulis. Enggak, dari dulu ditulis di tisu, tapi kalau sekarang pemaksaan gue. Iya. Jadi buat teman-teman ini ya, kadang-kadang tuh maksudnya gini, kita kalau jadi DJ tuh kan kita kan jadi ibaratnya jadi yang nyetir mobilnya. Iya, benar. Betul. Ya, trust the driver gitu ya Trust kan. the driver. Itu paling penting sebetulnya. Kalau drivernya suruh bilang belok kiri terus belok kiri juga, belok kanan juga. Iya. Ngaco. Dan honestly buat gua the flow is not there. Iya, benar. Iya, kita kayak lebih kayak jukebox. Jadi Iya, benar. Gak ada ciri khas bahwa si A ini biasanya mainnya ini dan dia bisa polanya gimana. Nah, tapi kalau udah DJ namanya gede kayak misalnya Jazzy Jeff dan segala macam, mungkin orang mau ya dengerin. Iya. Karena Mereka because of the brand of the DJ. Iya, brandnya udah gede satu, dan kedua somehow this is the difference between one DJ and another. Semua bisa punya lagu yang sama, tapi cara penyampaian yang beda. Iya. Mixingnya beda. Ngedropnya di mana? Beda. Ya kan? Itu lo bisa belajar teknik mixing, lo bisa belajar scratch, lo bisa belajar chop apa segala macam. Tapi lo kalau nggak bisa punya knowledge about how to read the crowd, nggak selamat sih. Nah itu juga playing by ear. Lihat crowd. Tapi Mas Kijo, R&B atau hip hop yang biasa lu mainin pada saat manggung ya atau DJ, biasanya kan orangnya udah gue percaya aja deh gitu. Tapi emang yang nonton rata-rata gitu juga ternyata kayak enggak. Iya, ternyata enggak sekarang gitu. Kalau dulu mereka believe dong, Kijo nih yang main. Iya, even udah tahu nih dia hip hop R&B kayak entah DJ Cream lah atau siapa. Sekarang gini, zaman sekarang definition of R&B aja udah beda menurut gua. Gua pernah main di satu klub. Gosip men. Nggak apa-apa, kita di sini senang dengerin gosip. Iya benar. Gua pernah cuma di Fluff the Podcast gosipnya banyak. Gua pernah main di klub. Gua main next episode. Dr. Dre. Snoop Dogg. A girl comes to the booth and lagu lu nggak ada yang R&B apa? Dada. My God. Iya, itu dia. Nggak ada apa? R&B apa? Ya yang easy listening lah, Calvin Harris kayak apa kayak. Oke. That's R&B buat dia. Buat dia. Oke. Gue nggak bisa. Gue bisa apa? Yeah, that's because of the festival. Kan banyak festival sekarang. Iya. Jadi mereka merasa bahwa Calvin Harris adalah DJ R&B. Iya. Please, ayo dong. Google udah ada ya, tinggal browsing aja Calvin Harris tuh apakah Tapi R&B. industrinya juga sekarang gini. Justin Bieber artis pop. Ya kan? Ada satu klub yang bikin policy nggak boleh mainin Justin Bieber. Oke. Gue mainin Michael Jackson boleh nggak? Boleh. Michael Jackson emang bukan king of pop. Iya. Bruno Mars
Boleh mainin Bruno Mars. Oke, Bruno Mars menang Grammy-nya emang R&B artis, bukan pop artis. Pop artis. Justin Bieber punya lagu ngepop. 3 bulan kemudian dia rilis single sama Migos. Lagunya R&B. Lagunya hip hop. Yes. Jadi boleh nggak gue mainin yang ini? Tapi yang ini nggak boleh. Gimana? Harusnya boleh. Tapi nggak boleh karena ada nama Justin Bieber. Iya. Nah itulah makanya ini penting banget ya buat teman-teman yang dengerin kita bahwa di understanding gitu. Mungkin Justin Bieber memang dulunya pop, tapi memang sekarang ini Justin Bieber lebih ke hip hop sih. Semua udah terinfluence menurut gua. Mau musik elektronik pun, musik elektronik kalau mau ketemu commercialism, mau ketemu chart, udah pasti kerjasamanya sama rapper. Iya, benar. Pasti. That's pasti. Ya kan? Ya, atau mungkin Mas lu pengen bikin event sendiri khusus kayak di R&B nights gitu. Jadi lu benar-benar ngeplay semua biar mereka ternyata ini R&B ya gitu misalkan. Berkolaborasi antara DJ hip hop dan R&B gitu. Itu pasti sudah dilakukan, Bay. Tapi sama aja masih ya. Ya itulah identitinya Rewind. Itu yang bisa bikin Rewind bertahan sekian belas tahun karena we stick to our identity. Gila, Rewind tuh dari 2004. Iya 2004. Iya dari 2004. Sampai sekarang. Oh iya benar Rewind. Iya. Rewind. Itu. Cuma sedih juga sih ya lu sebagai anak lagi nyetel the next episode gitu ya kan, siapa sih yang nggak tahu gitu terus tiba-tiba Calvin Harris kayak apa. You cannot blame them. Iya benar. Ya, tapi makanya sebetulnya kenapa kita ada podcast ini juga? Mungkin sebetulnya adalah ada sedikit lah. Kita bukan berusaha menggurui. Benar. Kita tidak menggurui. Tapi kita berusaha menginformasikan. Ada loh kejadian-kejadian kayak gini. Jadi mungkin teman-teman yang nonton juga bisa jadi akhirnya try to look at. Dan yang paling penting sih sebetulnya adalah try to appreciate the DJs. Bukan karena gue pernah jadi DJ, tapi tapi gue pernah ngalamin itu juga gitu ya. Maksudnya tadi kalau kayak Kijo bilang gitu bahwa the industry shifting. Nah ini mungkin sekarang kita jadi bahasan gue gitu karena gue pernah ada di situ. Jadi gue pengen nanya, apakah itu bisa terjadi juga karena mungkin ada teman-teman DJ juga yang mungkin karena tugasnya DJ itu sebetulnya adalah bagian dari education loh sebetulnya. On music gitu. Oh iya benar. That's why it called disc jockey. Yep, setuju. Gitu. Memang ada juga segelintir orang yang works just fine with that. Gitu. Ya udah emang kalau arah alurnya ke sini, ya udah. Ikutin aja gitu ya. Aja, just follow the river gitu. Padahal harusnya kita nih DJ nih boleh dibilang kita we are the preacher. In the club of house gitu misalnya ya kan. Benar. Jadi kita yang ngajarin mereka gitu loh. Ada musik-musik ini loh, ada musik-musik ini loh. Gitu. Tapi memang beratnya adalah kalau sama owner ya. Kalau misalnya jualannya nggak begitu bagus. Jadi buat teman-teman yang sekarang jadi owners, please. Lo kalau mau gue ceritain sih, aduh banyak banget dah. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan mungkin. Iya DJ shifting akhirnya jadi ngebuat sekarang klub-klub ada DJ yang menurut gua bukan menggurui atau apa ya, bukan kayak gimana ya Mas, jadi makin banyak DJ aja karena udah main ngeplay aja gitu, ciri khasnya kayak cuma beda sekian nadanya atau apa gitu. Jadi dan semua mengatasnamakan gue DJ R&B hip hop. No you're not. I'm not an R&B hip hop DJ. I'm a top 40 DJ. Cause I need to make a living. Iya, benar. Tapi kan sebenarnya kalau dalam hati I wanna be a hip hop DJ. But I have this side of myself that whatever is going through, the main achievement is to please the crowd. Iya benar. Memang itu tujuan utamanya. Iya dong. Tujuan utama kita jadi DJ itu pasti to please the crowd. Cuma makna pleasingnya ini yang udah berubah. Back in the days, we please the crowd by playing sounds that they never heard before. Yes. Itu kunci jadi DJ. Itu kuncinya. Gila nih lagu apaan? Ini lagu apaan? Tapi kok enak gitu. But the groove is there, man. Gitu. Sampai akhirnya ntar, ini lagu yang biasa dimainin DJ ini. Remixnya Snoop Dogg, inget? Drop It Like It's Hot yang dimainin Anton. Itu kan gila banget zaman dulu. Tiba-tiba itu gini dapat dari mana nih lagu ini? Siapa yang punya? Semua nyariin.
Kalau ada yang satu punya dapat dari siapa nggak bakal ngasih, jadi nggak bakal dikasih. Jadi sampai akhirnya momen itu, gue nungguin DJ Anton aja dulu, dia ada lagu andalannya nih yang ini. Iya. Jadi Betul. gitu. Itu mungkin tiap DJ punya kuncian-kuncian Iya. lah ya. Zaman Bahkan kita harus remake gitu ya. Kita harus remix sendiri kadang-kadang buat bisa dapetin oke gue ngambil akapelanya lagu ini masukin ke beat ini segala Tapi kan zaman dulu nyari akapela rasanya kayak nyari apaan. Iya. Tapi when you producer lo punya linknya sih. When you producer lo punya Ada. Jadi waktu dulu emang berat nih di awal-awal nih buat gue. Ya kan, cuman begitu lagu gue sempat rilis terus ada di Traxsource dan segala macam, baru abis itu gue bisa punya link untuk bisa ini ada akapela ini, akapela ini gitu. Iya, bener. Sampai akapela Foster People dan segala macam gitu. Iya. Itu susah dah. Dulu susah. Untuk punya connection ke situ tuh nggak sembarangan. Iya. Nah, tapi itu kan lu sukanya sport banget ya Mas. Kenapa malah milih jadi DJ? Nggak jadi anak basket, bener-bener anak basket gitu? Waktu gue pertama kali gue benar-benar punya kesempatan untuk ngelihat DJ booth dan isinya, itu gue inget banget di sampingnya CO2 itu apa namanya? Mana House. Gue punya sahabat namanya Gala, dia dulu di Machiavelli. Throwing a party kan. DJ booth kan pendek kan, Iya, soalnya pendek. kan Mana House. Jadi gue punya kesempatan gue lihat. Dia tuh ngapain sih sebenarnya? Gue lihat. Oke, dia main dari kiri ke kanan, main dari kiri ke kanan. Jadi lagu kiri, abis itu lagu kanan, abis itu lagi kiri, abis itu ke kanan. Terus tugasnya pokoknya beatnya samain aja. Ya di dalam otak gua ya, gua dari TK sampai SMA gua les piano. Kalau cuma beat matching doang sih. Iya, simple lah ya. Paham lah ya, paham. Kan dia metronom aja. Iya. Hafal bunyinya. Senin gua nginep di rumah temen gua. Terus yang dia punya alat sampai Rabu, Kamis gue pulang, Sabtu gue udah main awal. Damn. Cepet. Jadi ya itu cepet banget tuh seminggu udah bisa jadi DJ. Jadi kesusahan gue waktu itu bukannya mixing, kesusahan gue itu waktu itu ngumpulin lagu. Iya. Pada era itu ya. Mixingnya udah gak masalah buat gue. Iya. Oh gini, oh ini buat ngencengin, ini pelanin. Udah jadi. Oh gitu doang. Iya udah, lu bisa main. Oh oke. Kumpulin lagu deh, baru deh tuh pusing. Di mana lo nyari lagu zaman begitu? LimeWire. Iya. LimeWire tapi dapetnya 128 oh my god. Iya kan? Zaman dulu tuh. Jadi kalau gini, dulu kalau bitrate di 128 pasti drop. Gitu ya kan? Kita at least 320, kalau nggak di bawahnya sedikit deh 256 gitu ya. Jadi pencari lagu-lagu pada masa itu DJ itu canggih-canggih gitu ya. Zaman sekarang kita download lagu mau 128 cuma tinggal 2 kali klik jadi itu 320 berubah. Kita convert di laptop segampang itu. Zaman dulu wah susah bro. 300 atur playlist, taruh di DJ deck, udah ke DJ. Zaman dulu paling mentok apa? Acid bro. Iya. DAW. DAW itu ada sih, ada Fruity Loop. Iya ada juga. Fruity Loop memang udah, tapi zaman dulu kan Acid Pro lebih gampang karena dia begitu ditaruh langsung sing, ditaruh langsung sing, nggak usah nyocokin. Nah, Kijo ini termasuk DJ yang benar-benar sangat mengulik teknologi, kalau gue bilang, iya kan? Ya bahkan kalau kita bicara time coded vinyl. Waktu itu ada Serato, terus udah gitu Traktor ngeluarin, dia change to Traktor, dia bikin side by side gitu kelebihannya Serato dan kelebihannya Traktor, and ya waktu itu adalah Traktor is the winner but I still stick with Serato yang diajarin sama dia walaupun dia udah pindah agama. Itu berapa tahun lalu ya mas? Itu berapa tahun lalu tuh, gue udah bikin video gitu. Belum ada AdSense tapi zaman itu. 8 tahunan kali ya, 8 tahunan. Gue ngeliat YouTube gue 9 tahun 10 tahun lalu video gue udah sejuta loh viewnya. Iya. udah jadi reviewer tuh lo ya Om ya. Tapi habis itu udah berhenti. Iya. Padahal waktu itu dia masih benar-benar sangat mengulik loh semua teknologi. Iya maksudnya DJ yang paham dengan teknologi, nggak yang kayak standar aja gitu sih. Karena barometer gue dari DJ luar kan. Iya benar. Saat itu pas begitu teknologi playing vinyl with laptop ini keluar,
semua kan berlomba-lomba. Produsen-produsennya berlomba-lomba untuk approach figur-figur DJ yang lagi bagus siapa, coba gue endorse lo, gue kasih lo barang ini, gue kasih barang ini. Gue lihat DJ Jesse Jeff main pakai Serato, Rain, ya kan? Gue lihat DJ. Apa mixernya Rain? Rain 6 TTM 57. TTM 57 masih belum TTM 62. Iya, nggak paham nih. SL. Oh TTM gini nggak paham. TTM 57 SL. Dia cuma 2 channel gitu. Gokil ya. Dia cuma 2 channel, gokil gitu. Q-nya udah bisa di mixer segala macam. Kalau sekarang udah S9. Iya, udah S9 sekarang. Sekarang udah S11, Mas. Oh ya maaf, saya juga. Gue waktu S9 aja dibilang, wah sekarang kita mesti pakai S9 nih buat acara Fluff ini, gitu ya. DJ pakai S9. Apaan lagi S9? Gue kan old school. Sekarang udah 11. Sekarang udah 11 lagi. Maksudnya lu yang dari zaman dulu udah ngulik-ngulik gitu tentang teknologi per DJ. Kalau mungkin that's the different DJ antara DJ dulu sama DJ sekarang gitu ya. Even DJ sekarang juga ada yang keren gitu misalkan. Tapi lu bener-bener stick dan hati lu suka sama R&B dan hip hop tuh start awal kan lu jadi ya belajar tadi doang tuh mas 4 hari. Iya. Sampai akhirnya lu nemu musik yang pumping gitu yang asli kayak cocok nih. Basic music taste gue memang R&B hip hop karena R&B hip hop sama basket tuh kan erat banget. Jadi teman-teman semua anak basket udah pasti R&B hip hop lah dengernya. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin kan? enggak. Dari situ. Tapi lu main streetball nggak sih? Main sempat. Ikut competition ya waktu itu? Sempat ikut berapa kali. Punya tim streetball juga dan segala macem ya. Jadi waktu itu sambil gua ngejalanin streetball, gua nge-DJ. Main di tempat tuh ya. Itu keren tuh itu. Zaman gua SD tuh abang-abangan gua udah kayak gitu tuh. Main di pinggir lapangan. Bener. Pakai numak apalah. Itu gua sampai begitu. Seru. Di situ. Bener. Kalau jadi MC gua jadi DJ. Wih. Di event itu. Di lapangan habis ini? Iya. Vidable. Gitu. Gokil ya. Karena emang erat banget kaitannya antara R&B hip hop sama dunia basket tuh cocok lah. Makanya gue masuknya gampang ke R&B karena as a basketball player lo tahu mana lagu yang pumping mana yang enggak. Iya kan? Lo kalau main basket lo pilih, lo bukan DJ juga lo pasti pilih musik yang pumping yang bisa untuk macu adrenalin. Lo berolahraga. Iya gitu. benar. Itu basicnya gue. Gokil. Nah, terus habis itu kan lu jadi DJ lah di klub hip hop ternama lah ya di Indonesia. Iya kan? Main prime time ya. Prime time. Lu ingat yang gue bilang kan? Iya. Kita startnya jadi opening. Jadi closer. Tapi sampai akhirnya kita bisa main di prime time. Nah, itu jam 1 sampai jam 3 tuh kalau di klub di Jakarta tuh. Iya kan? Zaman dulu malah kalau gue pas awal-awal berresiden itu gue jam 1 sampai jam 4. Ya, apalagi lo residensi di mana ya waktu itu ya? Pertama gue dapet job residensi itu di X Lounge. Oh, di X Lounge ya. Di X Lounge gue setahun. Setelah itu ownernya buka X2 kan. Iya. Gua harusnya tetap stay di X Lounge. Cuma ada kejadian hari pertama Equinox buka, X2 atas. Pokoknya residen DJ-nya lagi nggak bisa atau gimana. Gue disuruh main tengah. Gue disuruh lo main di Equinox deh, lo main tengah. Pertama kali itu buka, gue main. Abis itu besok paginya ownernya telepon HRD bilang Skidso suruh pindah ke Equinox. Wow, waktu itu berarti malam-malam revenue-nya gede tuh. Yang nyuruh pindah pasti Hafiz tuh. Justru Pak Dani atau Pak Dani owner ngomong ke Hafiz. Iya makanya Hafiz GM. Jadi nyuruh pindah. Pak Dani owner, X Lounge owner. Gitu. Itu awal tuh di Equinox. Gue pindah ke Equinox. Di Equinox gue hampir 4 tahun. Lu lama juga ya. Hampir 4 tahun. Jadi residen DJ 4 tahun tuh lama ya? Lama. Tapi ada pros, ada cons-nya. Dari Equinox gue dapat kesempatan untuk main di luar negeri pertama kali seumur hidup gue. Itu Equinox yang ngirim gue, yang biayain gue. Iya karena gini, kita sebenarnya di Indonesia mau
Lu terkenal segimana juga lu nyampe Australia lu siapa? Iya benar-benar. Untuk dapat spot bisa main aja udah bagus. Lu mau ngarep dibayar gede. Iya kan? Nangkep. Akhirnya kita waktu itu ada beberapa resident Australia yang nge-DJ juga. Kita tukar event yuk. Kalian main di sini, gue bawa residen gue ke sana. Itu pertama kali gue nyentuh Australia. Itu semua owner ikut. Pada ini dan segala macam. Semuanya ikut. Ini anak emas nih, Datang anak semuanya. emas nih Mas Kijol gitu ya kan. Tapi Itu. rame residen DJ rame. Terus Terus di Australia gimana rasanya? di Australia gue ngerasa gila. Gue pikir gue udah keren, ternyata nggak ada apa-apanya. Bener. Di sana sangat. Bener. Di atas langit masih ada langit ya definisinya tuh. Nah, enaknya mungkin di Australia nggak terlalu banyak yang request ya. Oh iya, Nggak ada. apalagi Nggak ada. pada momen itu juga belum zamannya tuh request. Nah itu tapi memang aneh sih, maksud gue di Indonesia ini request itu sangat banyak gitu. Iya. Kayaknya gue kalau misalnya ke klub di luar negeri tuh gue nggak ada tuh Ya yang itu yang gue bilang. Pengertian mereka kan seorang DJ itu menurut knowledge mereka udah beda sama knowledge kita tentang seorang DJ. Iya. Udah beda. Jadi kayak cuma player yang bener-bener mainin yang dimau aja. Jadi seakan-akan yang dia denger di rumah nih Spotify playlistnya apa. Iya. Nge-club pengennya ada lagu ini. Gitu. Iya, jadi kayak pengamen. Jadi, iya bener. Sekarang tuh Iya ya. enggak? Zaman dulu lu kalau kaya banget lo baru lo berani request. Iya. Oh iya. Bener nggak? Kalau nggak tiba-tiba datang berapa tumpuk tuh, nggak ada cerita zaman sekarang cuma tisu doang. Tisu nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Buat teman-teman Tisu, jangan isinya cuma ada. ngirimin tisu ada ya. Isinya cuma tulisan owner gitu loh. Bobo ordal dia. Oh, ordal Bobo banget. ordal. Anak zaman sekarang ordal banget. Cuma pengen buat joget doang nih gua bawa ordal gitu ya. Iya. Oke, nah itu kan udah tuh di ini. Nah, gua pokoknya sempet denger tuh lu sempet punya music project ya. Sons of Beats. Sons of Beat. Iya. Itu pun terinspirasi dari DJ EM sama Travis Barker tahun 2009. Mereka bikin project drummer and DJ, ya kan? Jadi DJ EM mainin samples, beatnya Travis gitu. Oke. Gue lihat itu gila, ini keren banget. Gue pengen bikin Gue ngomong pertama gue ngomong itu ke John Farapat. Bang John, gue lihat deh begini, gue pengen bikin project kayak begini. Siapa ya drummer nih sadisnya? Iqmal lah. Pertama itu Iqmal Tobing. Pertama Iqmal. Karena Iqmal itu ngeband sama Derry, ngeband punk. Band punk. Jadi connectionnya kan lebih dekat kan. Iqmal lah ngomong ke Dede, coba kenalin dong, tolong bantu bapak. Dikenalin, ayo kita coba gitu latihan dan segala macam. Main lah pertama. Main, feedbacknya bagus, udah mulai serius, offer udah mulai banyak. Dari yang awalnya cuma gua sama Iqmal, semua sih bye nggak gua ini loh, kayak nggak gua script, nggak gua siapin, gue cuma gua main sama Iqmal, terus abis itu tiba-tiba Gading datang. Oke. Ih keren nih, gue ikutan dong, nge-rap gitu kan. Oh, Gading bisa nge-rap? Bisa. Oh, Gading bisa nge-rap. Bisa. Anak hip hop tuh Mas Gading, kita undang aja Gitu. makan besok sini. Soulnya sebenarnya hip hop, ya. Coba packagingnya ngepop dia. Packaging apa? Terus dari situ ketemu Iwa. Sama Kang Iwa. Kang Iwa, lihat deh, gua jadi kalau gua nunjukin ke Kang Iwa itu waktu itu gua dapat kesempatan untuk nge-DJ-in dia di luar kota. Ya, jadi DJ-nya dia lagi udah manggung pulang ke Jakarta. Gue play aja di Kang, coba lihat deh, nih gue lagi bikin project begini. Wah keren ya, mau nggak Kang? Gitu. Mau, dibilang gitu. Akhirnya jadilah tuh SOB. Jadi SOB, ketemu sponsor, tour lah kita keliling Indonesia. Oke. Tour keliling Indonesia, udah puas nih tour dan segala macamnya, ayolah kita recording. Recording, bikin lagu, sampai beli lagu, sampai segala macem. Kita record, udah mixing, final semua kita duduk kita denger, nggak ada satupun yang serak.
Jadi kayak diposting dong tuh. Padahal maksudnya kalau kita rilis tuh zaman itu chart aja sih masuk. Oke. Karena kualitasnya untuk cater chart sini gitu ya. Tapi kita berempat duduk yang kurang ya, gitu. Yang drummernya bilang kayaknya nih kurang, malu gua nih kalau gua drummer punk gua begini gitu kan. Abis itu kan karena jadwal udah makin banyak dan segala macam, Iqmal kan bentrok sama Dewa kan. Iqmal waktu itu sama Dewa kan. Mal gimana nih jadwal banyak, bentrok dan segala macam. Akhirnya Iqmal mundurin diri. Dari situlah gue dikenalin sama Eno. Nah, gue ketemu sama Eno, ngobrol, nyari kecocokan, masuk, klop gitu. Ya udah jadi manggung kita. Manggung semua. Habis itu kita rekaman, habis itu kita dengerin, kita duduk. Ini kok kayak lagunya kok kayak band-band inbox ya. Gitu kayak diem aja nih gimana. Akhirnya hilang. Jadi emang projectnya tuh nggak, ya kalau kita mau nyari duit sih gampang. Kalau mau nurunin, tapi kan menurunin kasta, dapat duit tapi nurunin kasta gitu ya. Karena menurut mereka ini kan ada Kang Iwa, bener. Ada kita Eno, saat ada itu kan we represent the best of themselves gitu kan. Benar, yang satu DJ lagi keren, yang satu drummer jago, yang satu artis lagi kondang banget, yang ini dewa hip hop gitu. Terus kita duduk berempat, kita dengerin. Ya ini begini nih, lo yakin nih? Udah diem aja, akhirnya lo lewat, terus lewat lagi karena buat kita berempat karena mereka setting the quality awalnya too high. Tapi karena mereka udah tenang aja. Betul. Karena mainnya udah secure. Mainnya udah secure. Ini buat pleasing the heart. Dia kan istilahnya. Gitu. Jadi sampai sekarang pun kita nggak pernah nyari manggung, nggak pernah nyari apa. Beberapa kali anak-anak bilang ayo dong ngumpul lagi apa segala macam. Udah pernah sempet kita ngumpul, ayo kita mau bikin apa nih? Bikin podcast lah, bikin apa segala macam. Habisnya bercanda aja. Jadi sampai empat-empatnya bener, ayo kumpul baru. Kita ikutin aja. Jadi emang lagu belum ada yang rilis tuh ya? Belum ada yang rilis lagu ya? Belum, udah punya 4 kita lagu. Emang kayak cocoknya buat lo ngisi sama ini aja mas, iniin crowd gitu, ngebohin crowd gitu. Iya, akhirnya gue balik lagi ke situ, gue balik lagi ke klub, abis dari SOB, gue balik lagi ke klub, mulai main-main lagi. Ya puji Tuhan sih, masih inilah. Itu SOB tahun berapa sampai tahun berapa ya? 2010 sampai 2015. Lama 14. Lama, 5 tahun. Maksudnya nggak kepikiran untuk dibikin jadi serius gitu? Satu lagu aja gitu? Karena semuanya udah sibuk dengan, apalagi sekarang dengan kondisi semua berkeluarga udah. Kalau zaman dulu kita kan single semua tuh berempat. Bujangan. Iya benar. Ada kapan waktu dia hajar, Kingsman dulu jalan. Iya benar-benar ngerasain yang masuk studio, enak gitu. Terus ngeband, terus manggung di luar kota yang dikejar-kejar orang, puas lah jadi rockstar lah istilahnya. Jadi puas. Apalagi kalau jadi DJ, puas. Dapat kenalan dong, itu dia tuh. Itu dia tuh. Oh, ada tuh ya, banyak pasti mas. Kalau kita jadi DJ begitu. Banyak. Latihan dulu deh. DJ zaman dulu ya. Gue nggak tahu kalau yang sekarang. Ya, masih banyak juga. ABG sekarang juga masih the way that they looking at DJs masih seperti kayak dulu. Yang terkenal. Oke. Ya, gini. Zaman sekarang you have to know how to package yourself. Oke. Karena platformnya langsung direct ke lo, sosial media. Benar. Kan? Zaman dulu the skills speak for itself. Oke. Zaman dulu artwork paling apa sih, flyer. Iya. Flyer, bagi-bagiin flyer mereka kalau bikin event. Dan mereka harus datang ke klub itu juga buat tahu lo gitu. Bener, gitu.
Zaman sekarang if you're smart on promoting yourself, marketing yourself, ya skill nomor 2. Oke. Kijo. Yes. Karena mungkin waktu kita juga udah Iya, cukup lama gitu, tapi gue pengen ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman DJ yang mungkin sekarang baru mulai, baru start spinning atau apa gitu-gitu. Ini dari OG-nya R&B hip hop DJ loh. Mereka malu kali mau soan, gimana ya gue mau butuh udah expired nih yang ini. Walaupun udah expired. Even me as a house DJ aja dulu ngulik alat dari dia. Gitu, ya kan? Buat anak-anak sekarang sih, I think yang nggak ada itu you need that hunger. Apa ya, gimana gue jelasin ya? You need that fire inside yourself. Itu yang bikin gue mau ngulik, itu yang bikin gue mau cari info, itu yang bikin gue mau don't stop when you able to mix. And then you able to perform a good social media exposure, and that's it. Iya. Ngulik ya. Dia sih gila sih. Dia sering bikin rutin yang dulu diposting di mana sih kayaknya? Iya, sering. Lupa Sering Facebook apa Twitter apa ya gitu. Facebook kayaknya ya. Diposting lo, dia benar-benar lagi ngulik alatnya segala macam sampai gue bilang gila. Gue bilangnya gue nggak bisa karena gue juga harus ngantor. Soalnya yang diharuskan misalkan kita udah heboh dengan lagu A, di lagu A itu kan ada limitasinya. Oh ini ntar pasti akan redup. Jadi kita heboh lagi dengan lagu B, ntar heboh lagi dengan lagu C. Harusnya gitu terus ya. Harusnya seperti yang Mas Riza bilang, it's our job to educate people juga sebenarnya. Tapi dengan kondisi market yang sekarang, owners ini sebenarnya juga nggak punya identity yang pasti untuk tempat usaha mereka. Semua just following one and another. Sekarang gini, lo punya tempat segede istana, lo punya laser segede gaban, lo punya sound system semasif apa. Kalau DJ-nya nggak ada, make money nggak that night? Ya enggak lah. Enggak kan? Sekarang kalau lasernya mati, terus sound systemnya biasa aja, but the DJ is dope, people have fun nggak that night? Have fun. Tapi kenapa DJ jadi the thing that's the most crucial is the one who's left over. The DJs. Even DJ aja tuh ada yang buat kita tuh the DJs DJ. Jadi DJ-nya para DJ aja tuh ada. The DJs itu DJ. Yang kalau dia lagi main kita ngumpul tuh di semua di depannya semua di depannya DJ yang nonton. Zaman dulu gila pressure-nya real, bro. Ngelihat teknik-tekniknya. Lo main ini di depan lo ada senior, ada siapa aja itu deg-degan. Gitu. Nah, itu gue ngalamin soalnya. Maksudnya ngerasa bahwa kita harus nonton nih DJ. Benar. Because it's the DJ's DJ buat kita. Itu zaman dulu yang bikin gue mau karena gue punya tolak ukur yang mesti gue reach. Zaman sekarang gue nggak tahu siapa lagi yang mau jadiin tolak ukur. Buat ngebalikin that fire back gitu. Zaman dulu gue ngeliat DJ etnik, gila gue bengong. Nih orang kok bisa dari lagu ini lagi, gila dia baca crowdnya sadis. Gue ketemu DJ Cream, gila nih orang. Iya nggak sih? Semua dengan kelebihannya masing-masing. Gue pelajari itu satu, gue ambil dari ini satu, gue ambil dari ini satu, gue ambil dari itu satu. I try to combine everything. Gitu harusnya. Keren. Jadi pesan buat teman-teman yang sekarang lagi menggeluti dunia per-DJ-an. Ini dari DJ yang udah cukup gaek. Gua maksudnya. Dan juga dari DJ Kijo yang cukup senior, ya kan? Bahwa sebetulnya memang eksplorasi terhadap skill dari teman-teman DJ itu mesti kita kembangin ya. Kita lihat gue udah lihat itu berkembang sekarang. Akhir-akhir ini gue udah lihat mulai banyak
kayak seperti yang kau ceritain, ada sekolah DJ yang punya program bikin rutin untuk murid-murid dan segala macam. Itu udah developing, but not single one of them try to applicate what they learn on a real floor. Oke. Jadi mereka cuma mixing biasa aja. Masih main aman ya, Iya, karena gini, bro, zaman sekarang lu main 3 jam itu udah standar. Iya. Sekarang main 3 jam udah standar. Kalau gue boleh kasih tahu harganya nggak nih? Enggak ya. Kalau gue kasih tahu sedih lo. Serius? Sedih. How sedih? So sedih. Kayak DJ main awal dulu. Atau lebih sedih? Lebih sedih. Lebih sedih. Dulu kita ngerasain double digit numbers loh. Sekarang boro-boro. Iya nggak tahu ya, buat mungkin yang DJ terkenal banyak yang di Jakarta, banyak juga yang double digit every time they perform. Tapi gue mau tanya, ada nggak satu dari mereka yang perform di hadapan ribuan pengunjung, dibayar puluhan juta, mainin genre yang mereka paling suka? Sekarang? Iya. Kalau dulu kita mainin genre kita yang kita suka. Itu bedanya. Oke. Sekarang enggak ya? Sekarang tergantung request ya? Ya sekarang ya apa yang bikin mereka lompat aja udah. Oh man, world changing so fast gitu, ya kan? Bener sih. Mungkin kalau di house kita tahu lah ya yang OG-OG-nya, oh ini kita mau nonton ini, masih ada yang dikejar gitu. Sampai detik ini kan tiap kali Future 10 bikin event rame terus. Iya. Back in the days nggak pernah nggak sepi. Nggak pernah nggak rame. Nggak pernah nggak rame. Dan pengunjungnya masih yang itu aja. Dari zaman dulu mereka muda sampai sekarang. Benar. Sekarang udah opa aja kayak gue. Sekarang udah bos-bos semua. Iya benar. Iya nggak? Udah nggak ada yang lagi pergi ke klub buat foya-foya, nggak ada. Mending di rumah kita nongkrong, sekali-sekalinya keluar pokoknya ya berarti Anton main. Iya. That's Anton, DJ nomor 1 ya bini gue. Baru shout out buat Anton ya. Mas Anton. Kan gue udah bilang DJ nomor 1 lu. Nomor 2 nya baru gue kalau kata bini gue. Kalau kata John, kalau tiap kali Sweet Martabak manggung, gue kalau DJ-in gitu, kenalin nih DJ nomor 2 terbaik di Indonesia, DJ Skizo. Nomor 1-nya siapa? Max Don. Jangan lupa sama Max Don. Iya, jangan lupa sama Max Don. Tapi dia main R&B hip hop sih ya, gitu. Oke. Banyak sih ilmunya lu. Banyak ilmu. Ini percakapan ini penting banget gitu ya. Dan terus terang membangkitkan nostalgia gue. Sangat membangkitkan menambah ilmu buat gue. Punya satu pesan buat anak baru nih. Ya, siap. Boleh. Nabung. When saat lo ngerasa aduh kerjaan DJ tuh paling enak, lo kerja dalam waktu 2 jam, itu UMR Jakarta 2021 3/4 lo udah dapat. Iya. Cuma dalam waktu 2 jam. Sementara yang lain mesti bangun pagi tiap hari. Setengah bulan gue dapat dalam waktu 2 jam. Siapa yang nggak mau? But when the money comes, so does the lifestyle, so does the status, so does the social media dan segala macamnya. Habis akhirnya. Iya, karena kan kalau jadi DJ nongkrongnya di klub nih, dia gaulnya sama orang-orang itu. Jadi ya lavish ya memang. Iya kan? And what goes up must come down. Yes. Itu nggak bisa lo pungkiri, nggak bisa lo. Mumpung gue duduk di sini, pengalaman jadi DJ kan nggak ada yang nggak baik semua. Yang buruk juga banyak, ya kan. Tapi yang paling bikin gue tersadar semenjak pandemi ini, you need to save. Kalau 17 tahun gue saving. Lo aman banget. Instead of buying this Gucci bag, I have this LV wallet and stuff. Itu lo selamat. Gitu. Thank you banget buat pesannya Kijo. Thank you banget pesannya Kijo. Ingat ya buat teman-teman yang
kita tahu lah bahwa dunia entertainment itu memang mungkin terlihat juga look lavish. Tapi tadi Kijo memberikan satu masukan yang penting banget bahwa we have to be smart. Betul. Smart on our expenditure supaya maksudnya during the rainy days we still can survive. Benar. Gitu, ya kan? Betul. Ya. Karena kalau waktu zaman jadi DJ, what we got today is today. Par deh. Kalau kata DJ Justin, abisin dulu malam ini, besok masuk lagi. Iya. Enggak. Justin apa kabar ya? Baik. Shout out buat Justin. Saya sehat. Gitu ya kan. Oke. Alright. Kijo, terima kasih banyak Mas. untuk Thank datang you. ke Fluff the Podcast. Penting banget. Bye, thank you, bye. Iya, thank you, Penting Mas. banget nih semuanya buat teman-teman yang pengen jadi DJ dan Benar. segala macam. Benar. Iya kan? Benar. Apa yang tadi tuh Mas, mungkin selama ini kita biasanya ngobrol lebih ke hal-hal yang menariknya aja segala macam. But what you just saying actually that's what true gitu ya. Kita harus bisa ini dan saving gitu ya. Oke, Fluff the Podcast signing out. Bye. Yo, it's Fluff the Podcast.